Nah gas ini karena numpuknya selalu di lambung sama usus, makanya kita sering disalahkan lambung dan usus. Tapi ini permasalahannya hanya di limpa dan bukan penyakit berat. Ini karena nggak tahu obatnya, kemarin yang diobati lambungnya terus, ya kan? Reaksinya yang diobati bukan penyebabnya, ya. Karena di sini ngasih pengobatan tidak asal memberikan obat saja, tapi kita arahkan sampai benar sembuh supaya orang itu cepat sembuh. Ya, nah, ya, cuman lambung ini kan hanya penampung saja, itu bukan mencerna. Karena selama ini kan kita taunya mencerna, makanya karena di ilmu ini salah, akhirnya diagnosa salah, obat pun salah. Makanya orang yang divonis asam lambung atau anxiety sulit sekali ketemu obatnya. Yang dirasakan ibu apa? Ini perut, Ya. rasanya enak, Ya. Ya. terus semeset gitu Ya. ya. Pokoknya perih-perih gitu. Iya, tapi kalau lagi enak kayak ada yang numpal, Ya. ya, di sini, Ya. Ya. Ya, kayak ganjel gitu. Ya. Terus sampai sesek gitu tidak? Enggak sih, enggak sesek, cuman dari tahun 20 itu kan 1 tahun 3 kali di USG 4 kali nggak ada penyakitnya, katanya normal semua. Terus pernah sembuh gitu sembuh terus dia bisa puasa tahun kemarin saya bisa puasa 1 bulan normal nyaman udah gitu. Terus lebaran 1 minggu itu saya kan sakit gigi, terus makan obat buyar itu terus langsung kambuh sampai sekarang. Dari lebaran 1 minggu sampai sekarang saya minum obat lambung tuh setiap hari. Tapi nggak ada efeknya. Terus makan juga enak, dari makan ini juga rasanya enak gitu ya. Cuman saya kan nggak bisa tidur. Selama 6 bulan nggak bisa tidur. Saya minta obat tidur udah nggak boleh sama Pak Dokter. Dan dikasih. Itu saya kan bingung ya udah sampai kemana-mana lupa Terus saya jadi rupiah di kapal ini. Karena nggak kelihatan kakinya. Orang saya kan kelihatan sehat, suara keras, tapi ini yang mengganggu di perut itu. Ada apanya itu kalau lagi enak kayak gitu. Saya juga sampai tidur rasanya tuh lemas, lemas gemeter, sempoyongan sih enggak, kepala sih enggak sakit, cuman itulah. Kepala enggak sempoyongan atau sempoyongan juga? Enggak sih, cuman debar-debar juga tidak ada. Enggak, kadang les. Cuman les saja kayak lemes kayak mau pingsan. Enggak sih, cuman kalau lagi tidur kayak gini, cuman lemes. Kaget. Kaget itu setiap kaget itu seperti kayak kita ngimpi dulu atau enggak? Seperti kayak ngimpi, kayak kita tahu-tahu kayak entah diajak jalan-jalan atau apa atau tiba-tiba jadi belum kaget gitu ya. Sebelum saya mau makan obat penenang itu yang mimpinya kayak gitu, ketemunya orang meninggal, tahu-tahu udah di kuburan, terus berenang, nanti tiba-tiba mata sih merem, cuman belayar gitu ya. Terus keringat dingin tidak? Keringat sih enggak. Terus ngos-ngosan, mudah lelah juga tidak? Cuman lemas, kadang-kadang. Semutan sih enggak, tapi kadang-kadang kalau tidur kayak gini sih cuman lalu selama 6 bulan itu nggak bisa tidur siang malam, nggak merasa ngantuk. Itu saya dirujuk ke dokter jiwa. Hampir 2 tahun ini saya makan obat itu. Saya tergabungan, masa obat kayak gini sih gimana itu? Kalau nanya-nanya katanya saya sudah
sekian tahun Iya. gini. Terus pengen lepas. Iya, di mulut itu rasanya lengket atau tidak? Nah, di mulut kadang-kadang apa tuh? Ya, kayak lengket gitu. Ya. Air liurnya itu. Iya. Ya. Terus apa tuh? Kalau keluar napas itu, kalau napas Ya. rasanya panas di Ya, mulut. ya, ya, ya. Terus kalau saya bilang kan ya ngelap lah, haus. Ya, ya, gitu ya, mudah haus gitu. Iya, mudah Ya. haus kayak gitu. Terus gusi, mudah berdarah, mudah bengkak tidak? Enggak sih. Ya, terus Ya. berat badan tidak turun? Ya turun. Ya. Dulunya kan Tapi ya, makan tetap banyak gitu kan? ya makan. Ya. Sekarang enggak kayak begitu lagi. Ya. Dulu waktu pernah sembuh Ya. ya 1 tahun itu ya Ya. karena normal gemuk gitu Ya, ya. ya, ya. Sekarang Ini nanti makan normal saja ya. Iya. Ini permasalahannya ini dilimpa saja, suhunya turun atau dingin. Nah, saat suhunya itu turun, itu akan mengakibatkan banyak menumpuk gas di lambung yang akhirnya terjadi seperti sakit ya atau ganjel di ya sini. kadang-kadang kayak di sini cekit, Ya, cekit, ya. gitu. Tapi saat sudah buang angin biasanya ringan. Biasa langsung agak legaan dikit, celekit-celekitnya hilang. Terus kayak ada suka jalan-jalan di dalam perut. Ya jarang sih Ya, itu. Terus ya. teman saya kemarin orang bilang suruh minum rebusan ini. Ya, ya. Dan kalau orang ngomong apa sih? Ya, 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 ya. Saya sakit kayak gitu, saya dipondokan Ya, juga ya, ya. 1 minggu. Ya. Juga ya diterapi sama Pak Kiai. Ya, ya, ya. Tapi kan Ya. tetap masih ada Ya, aja gitu. ya, ya. Cuman yang penting gitu. Nanti kalau sudah tinggal rasa kok kayak ganjel, nggak usah takut ya. Ya. Nanti dibantu diterapi saja atau ditekan-tekan gini aja sampai kita sering sendawa atau buang angin. Itu akan lega karena itu hanya penumpukan gas saja. Terus nanti untuk produksi gas yang mengganggu organ limpa tadi akhirnya menjadi dingin tadi. Ya. Karena gas ini kan sifatnya tidak menetap kalau di dalam tubuh. Ya. Kalau kena angin panas menjadi apa? Kalau kena panas menjadi angin panas, kena dingin Ya. menjadi angin dingin tadi. Ya. Nah, gas ini karena numpuknya selalu di lambung sama usus, Ya. makanya kita sering disalahkan lambung dan usus. Tapi ini permasalahannya hanya di limpa dan bukan penyakit berat. Ya. Ini karena nggak tahu obatnya, kemarin yang diobati lambungnya terus, Iya, ya kan? Reaksinya yang diobati bukan penyebabnya. Iya, kemarin Ya. hari Jumat baru ya, Ya. jadwalnya gitu ya 1 minggu sekali. Ya, ya. Terus dikasih 10 hari sekali. Sekarang Ya, ya. Ya nanti, masih biasa. ya terus nanti saya terapi. Ya. Insya Allah nanti malam pokoknya nggak usah minum obat tidur, nggak usah minum obat penenang. Ya. Kalau malam baru bisa tidur, kira-kira kok 3 jam tanpa obat tidur. Ya. Nah, nanti ibu dirasakan terapi yang pasti unyeng-unyeng ini. Nanti dirasakan ibu cara terapinya begini tapi agak kencang. Ya, itu Ya. untuk apa? Supaya ibu tidurnya juga nyaman terus. Ya. Kalau ibu sudah dapat tidur 5 sampai 8 jam, Ya. ini berarti ibu sudah normal. Ya. Ya dulu waktu saya Ya. sakit Pak, saya nggak bisa tidur di sini Ya. sakit sekali. Ya, di ubun-ubun ya. Jedutin ke tembok. Ya, gitu. ya. Ini katanya nggak apanya. Ya. Jadi kalau udah sakit di sini tuh ya, udah nggak bisa Ya, mikir ya, apa-apa. ya. Terus saya pokoknya orang pikirannya kosong. Ya, Terus ya. saya dipondokan, diterapi sama Pak Yai katanya. Ya, ya. Apa? Oh ini sarafnya ke otak sudah kosong Ya. kayak gitu. Ya. Saya Padahal belum dijual gitu kok masalahnya. ya ini sarafnya yang ke otak ini apa dikosongin. Jadi kalau tidur nggak bisa, kamu Ya. nggak bisa berpikir katanya. Ya. Itu tuh kamu masih apa tuh imannya masih kuat, kamu Ya. sholatnya kuat. Gitu. Ya, ya. Kayak gitu. Ya kalau susah tidur ini sebenarnya hanya di saraf saja. Iya. Ini masalahnya. Kalau sarafnya ini tersumbat yang di sekitar unyeng-unyeng ini, Iya. ini akan sulit tidur. Nah makanya kalau orang yang sering terjadi di sini empedunya melemah, jantungnya melemah, makanya sering disebut gelisah. Gelisah Iya, itu iya, karena gelisah. sulit tidur Iya, tadi. iya. Jadi cuman bengong, Iya, tidur iya. nggak bisa, mau Bisa. melek males ya kan? Iya, cuman Iya. tidur kayak gini. Terus segala apa tuh? Iya, iya. Iya kan? Kayak belayang-belayang Iya, kayak iya, gitu iya, lah. Cuma iya. sekarang udah mendingan karena Iya, iya. makan obat itu Iya, penenang. Tapi iya. rasanya kepengen lepas dari Iya, obat itu. iya.
Ya makanya nanti saya terapi, terus nanti ambil obatnya itu langsung yang cair sama kapsul. Udah minum obat ini belum? Belum. Oh ya, nanti minta yang cair sama kapsul itu. Insya Allah kalau 3 hari nanti rasanya sudah mulai enak di perut juga, Ibu nggak usah takut, lanjutkan sampai benar sembuh. Cuman kalau cairnya cukup sekali itu saja, karena ini gasnya produksinya tidak terlalu besar. Jadi itu kecil, nanti pakai yang ngambil yang kecil atau yang kalau yang gede malah sedang promo. Karena yang kecil harganya sama promo yang besar ini sama, mending ambil yang besar. Nah itu untuk 10 hari. Nah terus nanti setelah minum cair sudah habis toh, kok rasanya sudah mulai enak, lanjutkan obatnya sampai sembuh. Tapi kalau cuma rasanya nanti tinggal datangnya sebentar, umpama 2 hari sekali datang, kok cuma ganjel sebentar terus nanti hilang, itu nggak usah takut, berarti itu sudah sembuh. Ya, karena kalau orang sehat gini kan kayak ini putranya. Ya, ini juga kadang mungkin kalau terlambat makan suka tiba-tiba panas perut juga, itu wajar. Cuman Mas ini nggak takut karena apa? Nggak pernah sakit seperti ini. Cuman kalau Ibu sakit gini, trauma, jadi takut kembali lagi seperti semula. Terus rasanya kita seperti tidak sembuh, padahal itu sebenarnya sudah sembuh. Nah itu seperti itu. Jadi kalau rasanya cuma sebentar-sebentar, nggak usah ditakuti, itu aman ya. Nanti Ibu akan terbiasa dan betul-betul sembuh ya. Jadi tidak kebanyakan obat. Terus kalau seumpama Ibu kok ada yang dikhawatirkan, langsung hubungi Ibu Neti atau Pak Yunan. Nah itu nanti diarahkan ya. Karena di sini ngasih pengobatan tidak asal memberikan obat saja, tapi kita arahkan sampai benar sembuh supaya orang itu cepat sembuh. Ya tadinya ini mau beli online, katanya mau besok saya nanti ke sana berketemu. Jadi saya kepingin itulah. Katanya pakai gel. Enggak, kalau sudah ketemu itu lega gini deh. Banyak adik sabar dulu. Ini sakit ini sulit dikenali orang ini. Bahkan pengobatan banyak yang tidak mengenali. Yang kenal ya hanya yang pernah sakit dan yang sedang sakit itu saja yang kenal. Kan kalau dilihat suara kan normal, terus dari suhu tubuh normal, seperti nggak ada apa-apa. Bahkan dokter saja menyatakan tidak ada penyakitnya karena memang tidak bisa dilihat. Ini ya 2 minggu sekali cek darah. Ya katanya ini Ibu normal semua, ini hati apa gitu. Terus disuruh SC, ini normal semua, nggak ada penyakitnya. Orang nggak ada penyakitnya kok, saya perlu tetesin biasa. Katanya itu kalau lambung kan di ulu anis ya. Kalau saya kan ini sebelah. Sebenarnya lambung itu tidak pernah masalah Bu. Cuman karena usus sama lambung ini kan tempatnya gas numpuk. Itu supaya keluar lewat sendawa atau buang angin tadi. Karena tidak keluar akhirnya makin banyak. Akhirnya terjadi seperti balon ditiup itu. Kalau balon itu kalau ditiup kan kulit, kita bayangkan kalau balon ditiup kan kencang gitu kan kulitnya. Makin lama timbul rasa panas, timbul rasa nyeri. Tapi saat kita sudah sendawa atau buang angin langsung lega. Karena apa? Itu agak kempes, agak kendor kulitnya. Itu sebenarnya. Cuman lambung ini kan hanya penampung saja. Itu bukan mencerna, karena selama ini kan kita taunya mencerna. Makanya karena di ilmu ini salah, akhirnya diagnosa salah, obat pun salah. Makanya orang yang divonis asam lambung atau anxiety sulit sekali ketemu obatnya. Pak, saya juga bingung. Harus berobat kemana lagi? Uang sudah habis. Nah itu biasanya orang-orang yang dikasih sakit asam lambung atau sakit diabetes, sakit stroke, itu biasanya gitu akan kemana-mana dulu sampai habis-habisan. Nah nanti setelah habis ditemukan obatnya. Itu kenapa? Karena kita itu kadang diuji sama Allah itu. Diuji saat kita diambil lagi harta benda yang diberikan itu tadi, titipkan. Kan kita nggak boleh mengakui bahwa ini kan titipan. Nah kalau titipan diambil ini rela tidak kan gitu. Karena titipan ya kita harus rela kan. Nah itu seperti itu. Makanya saat titipan diambil kita ikhlas. Semakin kita ikhlas dan kita sudah mengetahui kalau memang ini titipan, ya udah alhamdulillah, malah kita tanggung jawab sedikit kan gitu. Nah saat kita sudah ikhlas seperti itu, biasanya setelah sembuh langsung dikembalikan lagi. Allah itu nggak pernah bohong. Nanti udah sembuh gampang lagi.
Ya, mungkin dari putranya juga dikasih kemudahan cari uangnya, terus ibu juga dikasih kemudahan juga dalam mencari rezekinya kan gitu. Ini cuma diuji saja sakit seperti ini. Ya. Tapi insya Allah ini terakhir ikhtiar ibu di sini. Insya Allah sudah enggak sakit-sakit lagi. Iya. Yang penting bantu doa saja karena hanya Allah yang menyembuhkan. Ya. Ya, monggo kula terapi langsung ben